Pemirsa kawan Ijen dimanapun Anda berada, mari bersama kami ngopi, ngobrol tipis-tipis. Kami sudah menyediakan materinya dan kali ini kami juga mendatangkan narasumbernya. Namun sebelum masuk pada poin inti pembahasannya, mari kita telisik terlebih dahulu biografi dari narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bapak Abdul Khalid Gaya. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah. Sepertinya aktivitas tetap padat ini. Ya. Siap-siap. Oke, Bapak boleh bisa diceritakan sedikit biografi dan perjalanan karir Bapak hingga saat ini menjadi direktur dari Dewan Pos Radar Jember. Oke. Ya, nama saya Abdul Baya ya. Nanti akrab dipanggil dengan Pak Jo sesuai dengan kode inisial lamaran saya. Karena sebelumnya saya berangkatnya dari jurnalis di Jawa Pos, tepatnya masuk Jawa Pos tahun 95. Baru tahun 2001 saya diminta oleh Pak Dahlan untuk mendirikan Jawa Pos Radar Mojokerto. Ya, kemudian pindah ke Banyuwangi, baru pindah ke Radar Jember. Banyuwangi tahun 2010, pindah ke Radar Jember tahun 2014. Itu perjalanan saya di Jawa Pos. Jadi berangkatnya dari wartawan. Jadi direktur dari Jawa Pos Radar Jember tahun berapa? Iya, direktur jadi Mojokerto ya tahun. Jadi pertama itu saya jadi redaktur pelaksana merangkap GM, kemudian menjadi Pemret, waktu itu merangkap GM dan berubah juga habis itu GM direktur. Itu tahun 2004. Ketika jadi direktur tidak boleh lagi merangkap dengan Pemret. Maka tahun 2004 itu saya sudah tidak Pemret, hanya khusus menjabat direktur. Itu juga ketika dipindah ke Banyuwangi maupun di Jember tetap selaku direktur. Pak, yang menjadi motivasi dasar sehingga nyaman sebagai seorang jurnalis atau wartawan itu apa Pak? Karena mulai awal cita-cita itu sejak SMP kan, saya memang kepingin menjadi wartawan. Nah, ini yang motivasi saya sehingga mulai SMP saya memang sudah terbiasa nulis atau berkirim naskah ke majalah, untuk majalah anak-anak. Termasuk di SMA itu juga menjadi mengelola media cetak maupun media mading, bahkan ketika perguruan tinggi jadi aktivis pers, pernah menjadi Pemret 2 kali ya di fakultas maupun universitas, termasuk ketua LPM lembaga pers mahasiswa di Yayasan Jakarta. Dan masuk motivasi saya memang ketika kuliah masuk IAIN itu bukan semata-mata mencari ilmu agama, tetapi memang kepingin jadi wartawan. Mungkin aneh ya, tapi memang saya lihat waktu itu alumni itu banyak yang menjadi wartawan Jawa Pos. Waktu itu sudah ada AWS, Akademi Wartawan Surabaya, tapi saya lebih memilih ke IAIN dan langsung aktif di lembaga pers mahasiswa. Pak, tadi ada yang unik sebenarnya ketika kuliah justru ingin menjadi seorang wartawan ya. Nah, jadi jurusan yang diambil oleh Bapak ketika kuliah itu jurusannya memang sangat sesuai karena waktu itu saya Fakultas Dakwah, jurusannya namanya dulu PPAI, Penyiaran dan Penerangan Agama Islam. Asalnya ilmu komunikasi. Memang PPAI itu terbagi dulu ada jurnalis, dakwah tulis ya, asalnya itu dakwah tulis, dakwah lewat seni, terus dakwah lewat retorika, lewat orang itu. Tapi saya pilih di lewat tulis. Jadi selaras ya dengan profesi sebagai betul. Pak, sebelum masuk pada poin inti Pak dari pembahasan kita, ini sedikit ada gimmick yang ingin kami
kepada Bapak. Pertama terkait angka 8. Ketika Bapak Direktur ini membayangkan angka 8, apa yang ada di benak Bapak? Angka 8 kalau saya kalau dari sisi bisnis itu kan angka keberuntungan, tapi orang Chinese. Angka 8 itu angka keberuntungan orang Chinese. Sehingga ya kalau kita kaitkan dengan ini ya, maka kita berharap ini juga tahun keberuntungan bagi radar IJ yang saat ini tepat berulang tahun yang ke-8. Menurut Bapak, yang ada di dalam benak Bapak sendiri ketika mengingat angka 22 itu apa, Pak? Angka 22 ini menurut saya tidak besar karena ini bertepatan dengan dia boleh dikatakan sejarah Hari Ibu ya. Hari Ibu di mana siapapun pasti akan merasa ya hormat kepada ibunya, sehingga ibu itu bisa dikatakan ini orang tua yang menjadi sakral begitu. Jadi menurut saya ini bagian dari ibu ini, terus ibu ini juga punya peran yang besar dalam kehidupan kita, maka saya sakralkan tadi dan punya nilai yang cukup berarti bagi karena berkaitan dengan hari ibu. Siap, terima kasih. Angka 8 para pemirsa dan angka 22 merupakan angka yang sangat spesial. Tadi sudah dijabarkan oleh narasumber kita apa makna dari angka 8, apa makna dari angka 22. Dan hal ini menjadi hari penting khususnya bagi Jawa Pos Radar Ijen. Dan kali ini selagi ada direktur kita saat ini, Jawa Pos Radar Ijen akan meluncing program podcast kita kali ini. Mari Pak Direktur dipersilakan untuk meluncing program ini. Oke, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program podcast dengan nama Ngobrol Tipis-Tipis Jawa Pos Radar Ijen yang saat ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-8 Radar Ijen, saya menyatakan diresmikan. Semoga program ini bisa bermanfaat ke depannya dan membawa perubahan bagi Radar Ijen sekaligus bagi daerah Bondowoso. Selama 8 tahun ini Jawa Pos Radar Ijen ikut memberikan sumbangsi dalam mempublikasi, memberikan informasi terkait pembangunan yang ada di Bondowoso. Namun untuk memperinci secara detail, kita mencoba flashback pada sejarah di mana Radar Ijen ini didirikan. Dan kami kembalikan lagi dengan narasumber kami untuk membahas secara rinci, membahas secara detail track record dan peran Radar Ijen di Bondowoso. Jadi Pak Abdul Malik, mungkin bisa diceritakan awal pertama kali kenapa di Bondowoso didirikan Radar Ijen, Jawa Pos Radar Ijen. Oke, terima kasih. Saya masih ingat berdirinya Radar Ijen ini. Dulu masih namanya Radar Bondowoso, salah satu bagian dari Radar Jember. Ketika itu artinya masih Pak Amin, saya menyadari ketika itu memang Banyuwangi ini gencar menampilkan Ijen. Branding Ijen itu seolah-olah memang diklaim oleh Banyuwangi menjadi bagiannya. Padahal yang saya tahu memang ada di 2 wilayah. Bahkan wilayah Ijen itu lebih banyak di Bondowoso. Karena Banyuwangi itu branding Ijennya sampai tingkat internasional. Ada Banyuwangi Tour de Ijen waktu itu, ya, balap sepeda tingkat internasional
brand-brand ada jazz, festival jazz Ijen. Waktu itu saya sempat atau tim dari Radar Jember dan teman-teman Bondowoso yang di sini ini sempat komunikasi sama Pak Amin yang waktu itu menjadi bupati, bagaimana supaya Bondowoso bisa menandingi branding yang diklaim oleh Banyuwangi menjadi wilayah. Salah satunya kita memberi nama Radar Bondowoso ini dengan nama Ijen. Masukkan salah satu kecamatan di dekat KW Ijen itu juga namanya berubah menjadi kecamatan Ijen. Ini masalah seperti itu. Ya meskipun dari sisi branding Banyuwangi memang lebih kuat karena mungkin pembiayaannya juga lebih kuat. Kita berharap ini bisa paling tidak mengimbangi atau image orang-orang yang ada di sini di Bondowoso ini. Oh, ini ada Ijen di Bondowoso. Nah, ini paling tidak image-nya bisa terbangun atau termotivasi untuk selalu Ijen adalah bagian daripada Bondowoso. Itu sejarahnya seperti itu. Siap. Berarti bisa diartikan itu juga menjadi latar belakang kenapa di Bondowoso Jawa Pos Radar Ijen ini dikasih nama Jawa Pos Radar Ijen. Iya betul. Oh, siap. Terus dalam menindaklanjuti keberimbangan klaim, keberimbangan branding yang dilakukan oleh Banyuwangi dalam mengejar ketertinggalan ini, peran apa yang diambil oleh Jawa Pos Radar Ijen? Sesuai dengan fungsinya, fungsi kan media. Sesuai dengan undang-undang pers, fungsi media itu kan ada 5. Dan itu saya pikir juga dijalankan oleh Radar Ijen, mulai dari fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi entertain atau hiburan, kemudian fungsi kontrol sosial sampai fungsi ekonomi. Nah, di antara fungsi itu informasi, kemudian kontrol sosial, termasuk edukasi. Ya, edukasi kan memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat luas. Kontrol sosial juga tetap dilakukan kepada masyarakat luas, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang barangkali tidak pro rakyat atau juga bertentangan dengan aspirasi rakyat. Nah, ini juga menjadi tugas media. Salah satunya bagaimana mencerdaskan warga Bondowoso, termasuk juga mengkritisi supaya kota ini lebih baik, kemudian juga memberikan hiburan juga lewat berita-berita yang kita tampilkan di media. Nah, ini kan artinya fungsi media memang sudah dijalankan oleh Radar Ijen, dan saya pikir itu sedikit banyak tentu berkontribusi untuk kemajuan Bondowoso. Selama ini di Bondowoso, masyarakat Bondowoso masih menikmati media Radar Ijen melalui koran cetak ya, dan ada juga website. Namun kali ini ada terobosan baru, ada program baru yang diberikan oleh Jawa Pos Radar Ijen, yakni melalui podcast untuk mengisi channel YouTube yang disediakan oleh Radar Ijen. Pengen tahu para pemirsa apa nama dari channel YouTube Radar Ijen? Nama channel YouTube-nya adalah Radar Ijen TV. Para pemirsa, khususnya masyarakat Bondowoso dan umumnya Indonesia bisa mencari informasi, mempelajari informasi dari hasil liputan Jawa Pos Radar Ijen di Bondowoso melalui channel YouTube-nya, yakni di Radar Ijen TV. Kali ini Radar Ijen TV hadir dengan tipe baru, yakni melalui podcast, dan pada agenda-agenda selanjutnya yang akan menghadirkan para narasumber di podcast ini untuk membahas persoalan-persoalan kedaerahan yang ada di Bondowoso melalui channel YouTube ini dan melalui program MUPI, ngobrol tipis-tipis dari Jawa Pos Radar Ijen. Sebelumnya, harapan dari Bapak Direktur dengan adanya
ngobrol tipis-tipis melalui Jawa Pos Radar Ijen ini, kira-kira apa harapannya ke depan? Baik, core bisnis daripada Jawa Pos Radar Ijen ini adalah orang. Tapi era disrupsi ini sudah berubah total, dan itu juga sudah berubah juga di Jawa Pos. Kita sudah menjadi multimedia. Artinya apa? Artinya tidak hanya peran, tapi produk kita itu ada e-paper, ada e-koran, ada media online, bahkan media sosial itu pun dia mulai dari Instagram, mulai dari WA, Telegram, kemudian TikTok, Facebook, itu dimanfaatkan semua untuk mempublish produk-produk radar Jember, termasuk juga artinya termasuk podcast ini. Kita harapkan seperti itu sehingga masyarakat tidak berpandangan orang radar Ijen itu banyak orang, tidak. Tapi kita sudah melakukan konvergensi, artinya mengintegrasikan seluruh media yang ada. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, itulah konvergensi yang sedang kita lakukan, dan masyarakat bisa juga memanfaatkan untuk promosi, untuk juga mengenalkan produknya atau mengenalkan program kegiatannya lewat media yang dimiliki oleh Radar Ijen ataupun Radar Jember. Itu faktanya sekarang, dan mungkin sebentar lagi juga akan punya televisi. Artinya Jawa Pos Radar Jember, khususnya di wilayah Bondowoso yang dikenal dengan Jawa Pos Radar Ijen, diupayakan untuk tetap survive dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Siap, terima kasih. Untuk para pemirsa, khususnya masyarakat Bondowoso, ketika mampir di channel kami di Radar Ijen TV, jangan lupa untuk tetap support kami, dukung channel kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan letakkan pertanyaan ataupun keresahan para pemirsa di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi bersama kami di episode selanjutnya.